Selamat malam bagi kita semua. Horas. Topik acara kebaktian keluarga buat kita pada malam hari ini adalah jangan menghujat Roh Kudus. Untuk itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan, yaitu Markus 3 dimulai dengan ayat 20 sampai dengan ayat 35.
Kita baca dengan secara bergantian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujatan anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujatan yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian akhirnya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Shalom, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus.
Pada saat ini kita boleh bertemu kembali, bersekutu kembali melalui pelayanan pertanyaan secara online. Kiranya persekutuan kita hari ini sungguh-sungguh ada di dalam sukacita karena Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Namun sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan hari ini. Tuhan memanggil kami lagi ke persekutuan dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar saat ini sungguh-sungguh membawa sukacita dan kekuatan dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami mendengarkan, membuka firman-Mu, kiranya Tuhan lebih dahulu membuka hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perumpamaan atau peribahasa, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Mata ini sangat vital dalam kehidupan kita. Mata ini sungguh kita butuhkan. Alangkah susahnya kehidupan ketika kita bermasalah dengan mata, atau sakit mata, maaf, atau kita buta. Sungguh menyedihkan perasaan seseorang ketika bermasalah dengan matanya. Maka kita berusaha untuk merawat mata. Mulai dari sejak kecil kita sudah diajarkan supaya kita merawat mata dengan memakan buah-buahan, memakan sayur. Merawat mata dengan obat-obatan. Bahkan membantu kita melalui optik atau kacamata supaya kita bisa melihat dengan baik. Namun hati-hati. Dengan mata kita juga mendorong berbuat baik. Misalnya ada orang yang kekurangan, kita lihat, dengan itu bisa didorong untuk melakukan baik. Tapi ingat juga, dengan mata juga kita bisa didorong untuk berbuat jahat. Bahkan ditarik untuk melawan Allah. Ditarik untuk mematikan suara hati atau suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dalam Matius 6
ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah atau maka baiklah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Maka hati-hati dengan mata. Kadang ada orang yang tidak tahan melihat orang yang sukses. Ada orang yang tidak tahan melihat barang-barang yang mewah. Sehingga ada dalam hatinya niat yang tidak baik, niat jahat. Menarik hatinya atau mendorong hatinya untuk melakukan kejahatan. Hari ini, nats yang kita baca tadi, apa yang dialami oleh Hawa, manusia pertama itu. Ketika dia mendengarkan apa godaan iblis yang datang di dalam bentuk ular atau memakai ular. Ini penting untuk kita, memakai ular. Supaya jangan setiap orang ketika melihat ular langsung menuduh dia iblis, bukan. Tapi pada saat itu iblis bermanifestasi, memakai ular sebagai senjatanya, kendaraannya untuk mempengaruhi. Apa yang terjadi ketika iblis dengan dustanya, dengan bohongnya, dengan caranya menipu, yang terjadi si Hawa yang bersaksi dengan melihat semuanya itu begitu menarik matanya, tertarik dengan apa yang dikatakan iblis, menarik buah yang dilihatnya, dan dia melanggar apa yang menjadi hukum Allah, keputusan Allah, perintah Allah, supaya tidak memakan itu. Ada yang bilang memang si Hawa dia tidak langsung menerima perintah itu dari Allah, karena sebelumnya perintah itu datang hanya kepada Adam. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan Hawa, karena mereka sudah satu daging. Apa yang menjadi keputusan Hawa harus ditanggung juga oleh Adam sebagai bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Hawa yang berbuat dosa, akhirnya terseretlah Adam, ikut juga kena getah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan? Topik pertanyaan kita adalah, kita tidak boleh mendustai Roh Kudus. Tidak boleh berdusta kepada Roh Kudus. Ketika itu sudah dikatakan Allah yang pasti, suara hati Hawa ada juga mengatakan jangan lakukan, tapi dia lebih mendengarkan suara iblis. Yang terjadi apa? Kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka disebutkan mati atau menuju proses kepada kematian, dan memang manusia itu menjadi mati. Itulah yang kita warisi hingga saat ini. Mengapa kita mati? Karena dosa warisan manusia pertama. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita mati sebagai akibat dari dosa kita, akibat dari dosa warisan, namun Allah di dalam Yesus Kristus, bahkan di dalam Roh Kudus, menjadikan kita kembali menjadi anak-anaknya, asalkan kita percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah memperoleh pengampunan dari Tuhan, memperoleh anugerah dari Tuhan. Pelajaran berharga dari peristiwa Adam dan Hawa, atau peristiwa Hawa yang ditipu iblis. Saatnya ini tidak boleh hanya peringatan sejarah semata, tapi menjadi peringatan untuk kita setiap saat, supaya kita lebih mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan suara iblis yang hadir dalam berbagai bentuknya di zaman ini. Hati-hati dengan mata kita.
Hati-hati dengan mata kita. Kita ingat dengan nyanyian sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan. Karena mata ini adalah berkat Tuhan. Organ tubuh kita ini adalah berkat Tuhan. Maka kita pergunakan. Kita pakai untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang mempergunakan seluruh organ tubuhnya, mempersembahkan tubuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Iblis mengintai kita, mengintai organ tubuh kita untuk dipakainya, untuk melawan Allah, untuk memberontak Allah, sehingga kita menjadi kena murka Tuhan. Namun saat ini kita diingatkan, ketika kita diberikan Tuhan dengan kekayaan-kekayaan organ tubuh kita, baik mata, telinga, tangan, marilah itu kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Di dalam kekuasaan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun kita bisa membohongi manusia, membohongi saudara kita, menipu saudara kita, ingat Allah itu adil. Allah itu maha kuasa, memberikan pada setiap orang sesuai dengan tingkah. Yeremia 10 ayat 17. Yeremia 7 ayat 7. Kita baca itu. Kita tidak boleh berbohong dengan apapun kelicikan kita. Sekali lagi, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karenanya dengarkanlah suara Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, bahkan melarang kita, mendorong kita untuk melakukan yang baik, melarang kita untuk melakukan yang jahat, supaya kita menjadi orang insan, keluarga yang diberkahi Tuhan setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan, supaya kami mempergunakan hidup kami, mempergunakan kesempatan kami sebagai anak-anak Tuhan, utusan Tuhan di dunia ini. Supaya kami jangan mengulang lagi sejarah yang menyimpang itu. Ketika Tuhan memberikan tugas amanah kepada manusia pertama itu, mereka bukan bersuka cita karenanya, tapi justru menyimpang dari perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak menjadi manusia yang amanah, yang tetap teguh memegang firman. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk mengingatkan kami senantiasa untuk hidup tetap di jalan Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang percaya, yang Tuhan selamatkan, bukan orang-orang atau jemaat yang kena murka Tuhan.
Lindungilah kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Secara pribadi, baik di tengah keluarga kami, ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap hidup di dalam firman, supaya kami boleh tetap bersukacita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang di tengah keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, apapun pergumulan mereka. Tolonglah mereka Tuhan, supaya tetap mereka setia kepada Tuhan, supaya tidak mendengarkan suara iblis, tapi fokus hanya mendengarkan suara Tuhan, supaya setiap keluarga berbahagia dan selamat. Jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Jemaat-Mu yang terpapar COVID-19, yang harus dirawat di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah, kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan Roh Kudus kepada mereka, supaya mereka tetap berpengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kesembuhan itu nyata. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sekalipun, Tuhanlah melindungi pemerintah kami untuk senantiasa melayani di dalam sukacita, supaya setiap warga negara, warga masyarakat sungguh-sungguh dapat menikmati kehadiran Tuhan melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu itu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang belajar di tingkat SD, SMP, SMA, apapun itu yang sederajat, yang sekarang sudah mempersiapkan untuk menghadapi ujian. Kiranya mereka, Tuhan memberkatinya untuk tetap sehat, bersukacita, dan senantiasa memberikan hati dan pikirannya untuk menjadi orang bijak, orang pintar, orang yang berguna kelak, karena Tuhan memberkati mereka. Berikan juga hikmat, kesehatan kepada seluruh guru-guru yang mendampingi mereka, yang mengajar mereka selama di masa-masa sulit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis kesehatan yang berjerih lelah untuk senantiasa melayani setiap warga negara yang sakit, supaya mereka tetap bersukacita di dalam kekuatan, di dalam hikmat, memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Ya Tuhan, memberikan kekuatan hikmat pada seluruh pelayan-Mu, para hamba-Mu di tengah gereja yang menaburkan firman, yang melayani jemaat. Kiranya Tuhan memberkatinya dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.
junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pastilah kau menang. Berikanlah padaku Tuhan, agar kami kuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian. Amin. Amin.